Haleluya. Hari ini kita masuk di dalam Wahyu tetap pasal pertama, tapi kita sudah masuk di dalam session yang ketiga, yaitu ayat pasal pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-20. Akan tetapi saya akan bagi beberapa session, maksud saya beberapa bagian dalam session ini, sehingga kita dapat memahaminya dengan benar, ya. Saya minta tolong bisa dibaca oleh Enoch Rudi, silakan. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Dan mereka yang telah menikam dia, serta semua suku di bumi akan meratap karena dia. Ya amin. Yahweh berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Aku Yohanes, yang juga saudaramu dan teman sekutu dalam kesukaran dan dalam kerajaan serta ketabahan Yeshua HaMashiach, berada di pulau yang disebut Patmos, berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian Yeshua HaMashiach. Ya, lanjutkan di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, silakan. Aku berada di dalam roh, dan pada hari Tuhan, dan aku mendengar di belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, yang mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dan apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh gereja di Asia, ke Efesus, dan ke Smyrna, dan ke Pergamus, dan ke Tiatira, dan ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan aku berpaling untuk melihat suara siapa yang berbicara denganku. Dan setelah berpaling, aku melihat 7 kaki pelita emas. Dan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita itu, ada orang serupa anak manusia yang memakai jubah panjang dengan bidananya terlilit sabuk emas. Ya, terima kasih. Ya, kita akan stop dulu sampai ayat 13. Saya bagi beberapa bagian supaya kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Ingat, jangan pernah lupa bahwa kitab Wahyu ini memiliki berkat spesial. Jangan pernah lupa, yaitu berkat siapa yang mendengar, siapa yang membaca, mendengar, dan menyimpan. Ya, jadi kita sedang membacanya, kita mendapatkan blessing, berkat. Kita yang mendengar, kita juga mendapatkan berkat. Dan juga siapa yang menyimpan untuk dilakukan, itu kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Berkat yang terutama adalah keselamatan kekal, ya. Keselamatan kekal. Jangan pernah lupa apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh dunia tetapi jiwanya binasa, ya. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya kalau sampai di akhir hidup orang itu akan binasa, ya. Karena itu berkat yang terbesar adalah kita dipersiapkan masuk di dalam rapture, dan kita akan masuk di dalam rapture menjadi mempelai Yeshua HaMashiach untuk kekal selama-lamanya. Itu yang luar biasa, ya, jangan pernah lupa. Ya, kita akan masuk di ayat yang ke-7 terlebih dahulu, yang dikatakan bahwa, dan lihatlah dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Ya, ayat ini berbicara mengenai bukan rapture, akan tetapi mengenai the second coming, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ingat, cara membaca kebenaran firman, jangan ayat itu dipotong-potong. Ya, Yeshua di dalam hal ini dia langsung mengatakan bahwa Yeshua akan datang, ya, dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Ini adalah cara Yeshua turun seperti yang dikatakan oleh para malaikat saat menegur murid-murid yang yang terbengong-bengong melihat Yeshua itu naik ke Shamayim. Ya, saat itu sebelum Shavuot, ya, Yeshua 10 hari sebelum Shavuot, Pentakosta, Yeshua naik ke Shamayim dan disaksikan oleh para murid. Dan saking terbengongnya, mereka tidak mau bubar di tempat itu, sehingga dikirimlah 2 malaikat untuk menegur mereka. Orang-orang
Yudea, kenapa kamu kok bengong seperti itu? Lihat, Yeshua akan datang dengan cara yang sama. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, jadi caranya adalah setiap mata akan melihat dia. Jadi pada saat Yeshua terangkat, setiap mata, maksudnya diwakili oleh murid-murid saat itu, melihat Yeshua terangkat. Tetapi di dalam kedatangannya, Yeshua datang dan setiap mata akan melihat dia. Luar biasa. Nah, kita harus tahu membedakan antara dua kejadian yang berbeda, yaitu rapture dan second coming. Ya, ini adalah dua event atau dua peristiwa yang berbeda, sangat jelas sekali. Saya berikan sedikit gambarannya karena saya sudah membahas ini, dan untuk sementara ini website pelayananmenorah.com masih di dalam masa pembenahan. Saya dibantu dengan tim yang di sini sedang membenahi, ya, karena saudara tahu bahwa yang merekam pengajaran-pengajaran yang saya sudah sampaikan itu orangnya gugur, ya, murtad. Jadi sementara ini dalam masa pembenahan, ya, jadi nanti setelah dibenahin semua kita akan bisa melihat semua pengajaran ini. Tapi pengajaran mengenai rapture dan second coming ini saya sudah ajarkan, ya, saya sudah ajarkan. Kalau saudara tidak kepingin nunggu, ya saudara bisa ke tempatnya channelnya Pak Vinky Andrew, ya. Di sana Pak Vinky Andrew sudah merekam, ya, mendownloadnya dan menguploadnya di channelnya dia untuk masalah yang ini, ya. Tapi nanti saat websitenya jadi akan lebih gampang atau mudah untuk diakses, ya. Saya akan berikan sedikit perbedaan antara rapture dan second coming. Kalau saudara lihat di dalam bagian yang tertera di depan ini, ya, saudara akan lihat bahwa rapture itu terjadinya sebelum masa anti-Hamasya. Sebelum. Sedangkan kedatangan Yeshua adalah sesudah, ya, pada saat hari terakhir pemerintahan anti-Hamasya, ya, disitulah Yeshua turun, datang menghancurkan anti-Hamasya. Yeshua menghancurkan anti-Hamasya. Dan setan saat itu ditangkap dan dibelenggu selama 1000 tahun di lubang tanpa alas. Nah, ayat yang tadi di atas, setiap mata memandang, itu mengarah kepada second coming, ya, dan itu menurut perhitungan Shemitah maka akan terjadi September 2029, ya. Itulah perang Harmagedon. Kemudian rapture, kalau rapture, Yeshua akan disertai oleh para malaikatnya untuk meniup sangkakala, untuk mengumpulkan mempelai-mempelai Yeshua Hamasya di seluruh muka bumi ini. Sedangkan untuk second coming, Yeshua datang bersama-sama dengan mempelai-mempelai yang sudah terangkat, ya, yang terangkat, mempelai Yeshua Hamasya. Ya, yang tidak terangkat bukan mempelai, hanya yang terangkat saja. Dan Yeshua Hamasya bukan datang dengan malaikat-malaikat, tetapi dengan mempelai-mempelainya, ya, turun bersama-sama untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi di sini itu perbedaannya. Yang ketiga, saya berikan 3 saja. Di dalam rapture itu tersembunyi sifatnya. Karena apa? Karena saatnya untuk hari dan jamnya itu rahasia, saudara. Ya, tapi kita sudah tahu perkiraannya, ya, melalui pola yang Bapak Yahya berikan di dalam rahasia 1290 dan 1335 hari, ya. Kapan kira-kira kedatangan daripada Yeshua Hamasya untuk rapture mempelai-mempelainya. Sedangkan untuk second coming, tadi ayat itu dikatakan bahwa setiap mata memandangnya. Jadi setiap orang yang ada di muka bumi saat itu memandang kedatangan Yeshua Hamasya. Ya, itulah pengertian dari ayat yang di atas. Jadi ada perbedaan
antara rapture dan second coming, ya. Pahami dalam hal ini. Jangan dijadikan satu, jangan diublek-ublek. Itu yang biasa mengublek-ublek, ya. Pengertian itu adalah kaum Yunani, ya. Kalau kita jelas sekali, sangat-sangat jelas sekali di dalam pola Ibrani ini clear sekali, ya, untuk rapture dan second coming ini. Kemudian kita akan lanjutkan ayatnya, yaitu tetap ayat yang sama, dikatakan bahwa dan mereka telah menikam dia serta semua suku di bumi akan meratap, ya, karena dia. Jadi saat kedatangan Yeshua HaMashiach, the second coming, ya, mereka melihat kedatangan Yeshua dan mereka yang menikam Yeshua itu akan meratap. Cukup unik. Kenapa? Karena sebetulnya Yeshua ini kan ditikam 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi mengapa ayat ini mengatakan bahwa dalam zaman anti Hamashiach yang saya lingkari merah ini, itu mereka menikam Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi kalau saudara pikir ini cukup membingungkan, kalau saya bilang, ya, kalau kita tidak mengerti di dalam pola aslinya. Kita lihat di sini bahwa ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang di zaman anti Hamashiach itu menikam Yeshua. Pertanyaannya, bagaimana mungkin lah wong Yeshua sudah ada di Shamayim kok ditikam? Iya kan? Kalau saudara perhatikan, bukankah anti Hamashiach itu, zaman anti Hamashiach itu nanti 2026? Padahal Yeshua HaMashiach itu matinya 2000 tahun yang lalu hampir, saudara. Ya, lah kok bisa ditikam? Nah, kita akan lihat kebenarannya, ya, bahwa ayat ini tidak membingungkan, ya, tidak membingungkan. Kalau kita lihat di dalam pola Ibrani sangat clear sekali, saudara. Ya, kita akan lihat mengapa ayat itu berkata demikian. Karena ada satu kejadian, ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Coba Henok bisa bantu untuk membaca. Terima kasih. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yeshua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke benda runcing, atau sia-sialah bagimu melawan aku. Ya, saudara, terima kasih. Saudara lihat dalam hal ini, saat peristiwa ini, Yeshua itu sudah terangkat ke Shamayim, saudara. Sudah terangkat. Ya, saat peristiwa di mana Rabi Saul mendapatkan surat untuk pergi ke Damsyik, kalau nggak salah, ya. Ya, dia untuk menangkap orang-orang percaya. Dan saat itu Yeshua udah terangkat, saudara. Sudah nggak di bumi ini lagi. Tetapi saat ketemu dengan menemui Saul yang sedang akan menangkap para mesianik ini, tiba-tiba Saul, ya, Rabi Saul itu, dia terjatuh dari kudanya dan mendengar suara. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saulnya bingung. Ini siapa engkau yang ngomong? Oh, dia nggak pernah ketemu Yeshua, nggak pernah menganiaya Yeshua. Tetapi lihat apa yang dikatakan Yeshua. Ya, dikatakan bahwa akulah Yeshua yang engkau aniaya. Padahal yang dianiaya adalah kaum mesianik, kaum Nazarin, kaum yang rasul-rasul yang percaya kepada Yeshua saat itu. Itu yang dianiaya oleh Rabi Saul. Ya, tetapi penganiayaan terhadap orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, para mesianik ini, termasuk juga menyakiti hati Bapa Yahweh, menyakiti hati Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach juga merasakan, ya, bahwa Rabi Saul itu menganiaya Yeshua juga. Begitu juga orang-orang yang sekarang menganiaya para mempelai Yeshua HaMashiach, baik itu di dalam kalimat, di dalam kata-kata yang kasar, di dalam hal-hal yang ancaman-ancaman dan sebagainya, ya, yang merendahkan para mempelai Yeshua HaMashiach.
Ya, untuk kita semua yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, mereka nyinyir, mereka menghina, mereka melemparkan kata-kata yang tidak senonoh. Mereka itu sebetulnya juga mengata-ngatai Yeshua. Ya, mereka mengata-ngatai Yeshua. Ya, saudara bisa lihat ayat ini. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam ayat di dalam pembahasan kita di dalam Wahyu tadi, ya, saya akan kembali ke bagian ini. Sekarang pertanyaannya, kapan orang-orang yang anti Hamasiyah ini menganiaya Yeshua? Nah, ini saya tunjukkan saudara ayatnya, yaitu di dalam Wahyu 9, Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Bisa minta tolong dibaca. Terima kasih. Dan ketika dia membuka metra yang kelima, aku lihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara keras dan berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalas antara kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Ya, terima kasih. Saudara lihat ayat ini, banyak ayat ini dipotong oleh orang-orang Yunani dan dianggap bahwa tidak ada rapture, semua akan masuk ke dalam penganiayaan anti Hamasiyah. Saya bilang itu pengajaran yang sangat-sangat keliru. Orang-orang yang dimaksudkan di dalam Wahyu 6 ayat 9-10 ini, yaitu pada meterai yang kelima, ini adalah orang-orang yang tertinggal rapture. Jelas sekali, saudara. Orang-orang yang tertinggal rapture dan mereka berhadapan dengan anti Hamasiyah. Anti Hamasiyah akan menangkap dan menyiksa dan membunuh orang-orang yang tertinggal. Jadi ceritanya begini, saat rapture terjadi, ya, orang-orang yang selama ini ya kita injili, kita kasih tahu hati-hati 2026, high alert 2026, mereka meremehkan, mereka menghina. Dan saat rapture itu terjadi, ingat loh, rapture pasti akan terjadi. Saat terjadi, mereka tertinggal. Saat mereka tertinggal, kagetnya setengah mati. Ya, mereka gulung-gulung, mereka nangis-nangis, tetapi rapture tidak akan pernah datang kembali lagi. Selesai ceritanya. Dan mereka ingat apa yang dikatakan oleh saudara, apa yang dikatakan oleh pemberitaan channel ini, ya, bahwa yang tertinggal akan menghadapi anti Hamasiyah. Dan mereka ingat, satu-satunya pengharapan adalah mereka tetap berpegang kepada firman Elohim, percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tidak percaya lagi atau melepas iman mereka terhadap si Arab dan si Us-Us Yunani, ya, dan mereka harus menghadapi konsekuensi, yaitu mereka dibunuh. Tetapi mereka sudah menetapkan hati mereka untuk percaya walaupun mereka tertinggal. Nah, inilah yang disebut ayat yang di atas bahwa orang-orang anti Hamasiyah itu menganiaya atau menganiaya Yeshua. Ya, yang menikam Yeshua. Ya, ayat tadi di atas dikatakan yang menikam Yeshua. Inilah karena apa? Karena orang-orang ini menjadi bagian daripada Yeshua walaupun mereka ketinggalan. Ya, jadi saat rapture ada sedikit waktu di mana orang-orang dapat kesempatan yang terakhir ya untuk diselamatkan. Ya, inilah karena ini tertulis saudara, jelas sekali. Ya, jelas sekali. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang tidak mempunyai dasar firman. Ya, jadi saudara bisa melihat disinilah maksud daripada ayat yang ketujuh daripada Wahyu yang pertama, di mana dikatakan bahwa Yeshua dianiaya. Ya, mereka ini menganiaya. Yang menganiaya pasti anti Hamasiyah. Yeshua tidak mungkin bisa dianiaya. Yang dianiaya adalah orang-orang yang tertinggal. Ya, jelas. Kita lanjutkan.
Ya, jelas. Nah, kita lanjutkan di dalam Wahyu 1 ayat 8. Saudara lihat di sini, ya. Yahweh berfirman, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini jelas kelihatan nih, nek pakai Alfa Omega berarti Septuagint. Gitu. Ya, pembahasan kemarin terkecoh, ya kan? Jelas kan? Kelihatan. Kalau Ibrani nggak Alfa Omega, Aleph Tau, ya. Permulaan dan penghabisan yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Ya. Nah, kalau saudara lihat, di dalam ayat ini, ayat 8, itu Yahweh itu sudah berfirman. Dan dikatakan ayat 10, tadi sudah dibaca sama Henok, jadi saya akan membaca. Aku berada dalam roh pada hari Tuhan, dan aku mendengar di belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, jadi pada saat itu Yohanes dengar ada suara yang seperti sangkakala, ya, seperti shofar begitu. Yang mengatakan ayat 11, akulah Alfa dan Omega. Nah, ini kelihatan lagi kan? Kalau ini Septuagint, ya. Yang pertama dan yang akhir, ya kan? Dan kemudian dia berpaling untuk mendengar siapa yang ngomong itu, siapa yang berbicara dengan suara seperti shofar. Ternyata ayat 13 nyatakan bahwa di tengah-tengah 7 kaki pelita itu ada orang serupa anak manusia. Ini dia, ya. Yang suara itu ngomong, akulah Aleph Tau, Alfa Omega, permulaan penghabisan, ya, suaranya saja, dan itu adalah suara Bapa Yahweh. Tetapi saat Yohanes menoleh ke belakang, dia lihat ada orang serupa anak manusia. Dari sini nggak usah bingung, saudara, bahwa Bapa Yahweh itu telah turun ke dunia di dalam rupa manusia. Jadi Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu adalah satu pribadi. Ya, bukan dua pribadi. Dulu kalau kita berpikir dua pribadi, tapi sekarang kita telah bertobat. Karena itu saya mengajak teman-teman semua yang mendengarkan kebenaran ini, yang belum bertobat, yang masih menganggap dua pribadi, segera bertobat. Karena itu salah. Selama saudara tetap berpegang pada dua pribadi, saudara tidak akan kembali ke pola Ibrani yang benar. Pola Ibrani yang benar adalah Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu adalah satu pribadi, ya, tidak dapat dipisahkan. Ya, paham dalam ini. Oke, kita akan lihat selanjutnya, ya, yaitu ayat yang ke-12 sampai kelihatannya yang 20. Coba kita baca dulu ya, 12-16. Silakan Henok. Terima kasih. Dan aku berpaling untuk melihat suara siapa yang berbicara dengan. Dan setelah berpaling, aku melihat 7 kaki pelita emas. Dan di tengah-tengah ke-7 kaki pelita itu, ada orang serupa anak manusia yang memakai jubah panjang dengan di dadanya terlilit sabuk emas. Dan rambut di kepalanya putih bagaikan bulu domba, putih seperti salju, dan matanya seperti nyala api. Dan kakinya serupa tembaga yang berkilat seperti dibakar dalam tungku. Dan suaranya seperti desau air bah. Dan yang di tangan kanannya memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya seperti matahari bersinar dengan kekuatan. Haleluya. Ya, terima kasih. Tolong dilanjutkan juga 17-20. Jadi kita akan bahas hal-hal ini. Terima kasih. Oke. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atasku. Saya berkata kepadaku, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup. Dan aku pernah menjadi yang mati. Tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat, dan apa yang sekarang ada, dan apa yang akan segera terjadi sesudah hal-hal ini. Rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki pelita emas itu, ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 gereja. Dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ke-7 gereja itu. Ya, terima kasih. Kita akan melihat ayat-ayat ini, ya. Yang pertama adalah inilah yang dilihat gambaran image yang dilihat oleh
Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Jadi pada saat Yohanes berpaling, ya, apa yang dia lihat? Dia melihat menorah, 7 kaki pelita emas. Di sini kita lihat ada angka 7, ya. Dan secara singkat saya akan jelaskan sedikit bahwa dia melihat sosok seperti serupa anak manusia, rambutnya putih, kemudian memakai jubah panjang, di dadanya ada sabuk emas, dan juga rambutnya putih seperti salju, matanya bernyala-nyala seperti api, kakinya serupa dengan tembaga, dan juga di tangan kanannya, ya, di tangan kanannya ada memegang apa itu namanya? Memegang bintang, ya, memegang bintang. Di tangan kanannya, ya, memegang 7 bintang, dan keluar dari mulutnya ada pedang yang tajam. Wajahnya bersinar dengan kekuatannya. Kalau saudara melihat hal ini, ya, nanti kita akan lihat pelan-pelan. Inilah Yeshua HaMasyiah di dalam tubuh kemuliaan, ya. Yeshua HaMasyiah di dalam tubuh kemuliaan. Tapi saudara akan melihat saat Yeshua, ya, kalau kita lihat gambar ini, ya, gambar yang sederhana ini, kita lihat bahwa Yeshua beda jauh, saudara, ya. Apa yang dilihat oleh murid-murid saat itu sebelum naik ke Syamayim dengan apa yang dilihat oleh Yohanes, itu deskripsinya wah jauh berbeda, kayak bumi dan langit begitu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nanti kita akan temukan jawabannya. Ya, nanti kita temukan jawabannya. Nah, tapi saudara ingat bahwa Yohanes pernah juga melihat Yeshua yang hampir sama dengan wajahnya seperti ini, rupanya seperti ini. Yaitu pada saat Yeshua mengajak Kefa dan kemudian Yohanes sendiri dan juga Yakobus, ya, saat mereka diajak doa di atas bukit, yaitu Mount of Transfiguration. Di sana appearance atau wajah, ya, penampakan Yeshua itu berubah, saudara. Dari yang sebelah kiri seperti manusia biasa seperti ini, dan kemudian menjadi yang hampir mirip sebelah kanan. Penuh kemuliaan yang luar biasa. Itu terjadi saat di Mount of Transfiguration. Dan di sana muncullah 2 sosok sebelah kanan sebelah kiri, yaitu Moshe dan Elijah. Luar biasa. Saya suka sekali, ya, itu penglihatan. Karena apa? Itu menyatakan bahwa Syamayim itu betul-betul ada, saudara. Ya, saya sangat terberkati sekali dengan mereka dibawa dan Yeshua menyatakan kemuliaannya di hadapan Kefa dan juga Yakobus dan Yohanes, ya. Oke, kita akan lanjutkan. Itu luar biasa. Kita akan lihat, ya, mengenai 7 pelita emas, yaitu menorah. Ingat, ya, dalam hal ini lambang kehilat itu bukan salib, bukan, ya, tapi lambang kehilat itu adalah menorah, ya. Kalau salib itu adalah benda untuk menghukum, ya, seperti alat pancung, giletin, atau kursi untuk menyetrum orang, ya, menyetrum penjahat, atau meja tidur untuk orang itu dibunuh dengan suntikan, ya. Tapi cara yang dulu, ya, karena teknologinya sederhana, jadi mereka menggunakan salib. Jadi sangat keliru besar kalau pakai salib, ya, keliru besar. Yang benar adalah pakai menorah. Ya, karena itu kembali ke pola angka 7, dan di situ dikatakan bahwa mempelai Yeshua HaMasyiah, kehilat Yeshua HaMasyiah itu sempurna, ya. Angka 7, angka sempurna. Karena itu komplit,
tidak akan ada lagi setelah ini. Ya sudah selesai. Dalam arti bahwa penggenapan firman itu ada di dalam kehilat, ada di dalam tubuh tubuh Yeshua HaMashiach, yaitu mempelai-mempelainya. Kita baca satu ayat, ya, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 3. Ya, oke, silahkan Henok, 1 Kefa ini. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Iya, di dalam 1 Kefa atau 1 Petrus dinyatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat di dalam pemeliharaan. Ini adalah untuk mempelai Yeshua HaMashiach, ya. Ini hanya untuk mempelai Yeshua HaMashiach yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, yang telah menerima baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar dan yang berjalan di dalam pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Di luar itu bukan bangsa yang terpilih. Tidak dipilih berarti mereka dibuang. Orang-orang yang hari ini masih tetap memegang nama Arab, ya, nama Allah, ya. Kalau saudara mau masuk jadi bangsa yang terpilih, saudara harus melepas nama itu. Karena itu adalah nama dewa atau sesembahannya kaum Islam. Jangan saudara sembah. Yang harus disembah adalah Yahweh, jelas sekali. Dan juga jangan menyembah lagi yang nama Yunani, Yesus. Jelas kemarin supaya saudara tidak terkecoh, pelajari pengajaran yang kemarin, yaitu terkecoh, ya. Saya sudah sampaikan kemarin. Karena yang benar adalah Yeshua. Ya, Yesus itu bukan nama. Itu sebutan asalnya, tetapi dibuat menjadi nama dewa Romawi yang baru di bawah perintah daripada Konstantin. Ya, kita harus paham dalam hal itu. Jadi kalau saudara mau masuk jadi bangsa yang terpilih, harus benar alamatnya, harus benar kepemilikannya, yaitu dimiliki oleh Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Kita akan lanjutkan. Soalnya di sini, di dalam ayat yang ke-13 ini, tertulis bahwa, dan di tengah-tengah ketujuh menorah atau pelita kaki itu, ada orang serupa anak manusia. Ya, nah kita lihat kata anak manusia. Ayat ini berhubungan dengan Daniel 7 ayat 13. Ingat, di dalam session yang pertama, di dalam kitab Wahyu ini, saya sudah jelaskan bahwa kitab Wahyu ini memiliki footnote. Sudah tahu ya footnote ya? Catatan kaki. Catatan kaki yang paling banyak mengutip dari kitab Tanakh. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak suka menggunakan istilah perjanjian lama. Mengapa? Saudara bisa ikutin pengajaran yang kemarin. Terkecoh, ya. Jadi di dalam kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling banyak footnote-nya, dan itu semua mengutip daripada ayat-ayat yang ada di dalam Tanakh. Ya, nanti kita akan lihat di dalam perjalanannya. Saudara akan temukan. Saya akan selalu tampilkan ini supaya saudara betul-betul percaya, ya, bahwa kitab Wahyu ini fondasinya adalah Tanakh, saudara. Luar biasa sekali, ya. Dan dikatakan bahwa Daniel 7:13, tolong Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Daniel 7:13. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Kalau saudara ya tidak punya pengertian pola Ibrani yang benar,
Daniel 7:13 ini saudara akan nyatakan, loh lihat ini ada dua pribadi. Yang satu anak manusia, yang satu lanjut usianya. Yang lanjut usia itu. Yang lanjut usia itu mewakili Yahweh. Ya, lihat ini ada dua pribadi. Saya bilang ayat ini ditulis supaya kita di dalam sudut pandang sebagai sudut pandang manusia, ya kita bisa melihat ya bagaimana hubungan antara Yahweh dengan Yeshua. Itu saja supaya Bapak Yahweh bisa mengkomunikasikan. Bukan berarti ini dua pribadi, tidak saudara. Ya, ingat ayat ini jangan dipotong. Ayat ini berhubungan dengan kebenaran yang lain, ya, yang menyatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi jangan pernah lupa. Inilah yang ditulis anak manusia. Kenapa tulis anak manusia? Kalau saudara lihat kitab Lukas, itu selalu ditulis anak manusia, anak manusia, anak manusia. Berulang-ulang, saudara, anak manusia. Mengapa seperti itu? Karena ingat, peran Yeshua HaMashiach adalah sebagai wakil buat kita yang adalah umat manusia. Ya, di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua itu mewakili kita. Kita diwakili. Kalau kita nggak diwakili, saya kasih tahu, saudara tidak akan masuk Samayim. Karena apa? Karena tidak ada darah Yeshua HaMashiach. Jadi kita perlu imam besar di dalam kitab Ibrani. Imam besar menurut Melkisedek. Imam besar, ya. Dan itulah Yeshua yang mewakili kita. Jadi jelas, ini bukan menyatakan dua pribadi. Ya, tetapi tetap satu pribadi. Haleluya. Ya, lanjutnya. Jadi pertanyaannya, mengapa kok berbeda? Ya, saat Yeshua bangkit dari antara orang mati dan kemudian dengan penampakan Yeshua saat menyatakan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, mengapa berbeda? Alasannya ini, saudara. Saudara lihat bahwa saat Yeshua bangkit itu adalah tahun 30 Masehi. Sedangkan apa yang dideskripsikan oleh Yohanes itu adalah saat wahyu untuk zaman akhir, yaitu tahun-tahun kita sekarang ini. Saat tahun 30 Masehi itu masih dalam bentuk baby, pengertian daripada gereja-gereja atau kehilat saya bilang ya. Mempelai Yeshua HaMashiach dalam bentuk baby saat itu. Tetapi zaman akhir ini kita harus menjadi dewasa. Ya, harus jadi dewasa, bahkan bukan cuma dewasa. Efesus mengatakan bahwa kita harus mengenakan selengkap senjata Elohim. Baca Efesus 6 ya, ayat 11 dan seterusnya. Jadi bukan cuma dewasa tetapi juga mampu berperang ya melawan kekuatan roh-roh jahat. Tapi ingat ya, perangnya jangan ngawur ya. Itu nanti kita bahas di tempat lain saja. Ingat ya, saya hanya melihat di dalam konteks kita ini harus jadi dewasa. Tidak lagi seperti kanak-kanak. Ayatnya ada. Yaitu kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Minta tolong itu enak bisa baca. Terima kasih. Sekalipun menurut ukuran waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tetapi nyatanya kamu masih perlu diajar prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu masih membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Setiap orang yang masih membutuhkan susu, ia masih kanak-kanak. Dan tidak cakap dalam ajaran firman kebenaran. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yaitu mereka yang memiliki kepekaan yang terlatih. Sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini perbedaan antara kanak-kanak dan dewasa. Kanak-kanak itu kebenaran firman yang mau diambil atau dimakan itu hanya seperti susu, encer sekali. Bukan makanan keras. Dikasih makanan keras langsung nggak bisa, ya, karena mereka kanak-kanak. Tetapi Rabi Saul menyatakan, kamu harus cepat jadi dewasa. Ingat ya,
bahwa pertumbuhan kedewasaan di dalam spiritual itu tidak sama ya atau ekuivalen dengan pertumbuhan secara jasmani, fisik saudara. Oh, nanti kalau dewasa harus butuh 20 tahun begitu. Tidak, saudara. Ya, tetapi saudara bisa bertumbuh dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 9 bulan. Dalam waktu setahun, saudara bisa bertumbuh jadi kuat. Ini ayatnya, saudara. Tetapi banyak orang yang masih kekanak-kanakan. Lihat saja. Masih ada anak-anak Bapak Yahweh yang percaya kepada Bapak Yahweh sudah dibaptis dalam nama yang benar, tetapi masih Natalan. Ini saya kasih contoh yang umum ya. Itu nggak dewasa, saya bilang. Karena tidak terlatih kepekaannya untuk mengenal yang baik dan jahat. Jelas banget bahwa Natalan itu kekejian di hadapan Bapak Yahweh. Yang dirayakan itu adalah Dewa Matahari. Itu kan jahat loh ya. Tapi nggak peka itu. Nggak ngeh gitu loh. Ya. Dan kalau kita katakan kamu masih kanak-kanak, marah mereka pasti. Kenapa? Ya tersinggung. Mereka berkata, aku sudah percaya Bapak Yahweh. Tapi buktinya mana? Masih tetap Natalan. Ya kan? Itu nggak dewasa. Saudara. Itu contoh kecil. Ada masih banyak contoh yang lain. Ya, masih banyak contoh yang lain. Jadi kita harus tahu, kanak-kanak itu tidak bisa dikasih tanggung jawab. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua Masias sudah dibaptis, kalian ternyata undur, itu levelnya kanak-kanak, saudara. Dia tidak punya kebenaran firman yang kokoh, tidak bisa makanan-makanan yang keras. Ya, nggak bisa. Anak-anak itu gampang undur, gampang sakit, gampang mati. Ya, tetapi orang dewasa itu bisa makan makanan yang keras. Ya, terlatih kepekaan mereka. Oh ya, ini salah nih. Jadi harus bertobat. Ya. Dan ini yang harus saya pilih, yaitu jalan yang benar-benar nurut kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua Masias. Jadi kita tahu ya, dalam hal itu. Nah, kenapa hal itu sangat penting? Karena apa? Di dalam zaman akhir ini, Yeshua tidak lagi menampakkan dirinya seperti zaman di mana tahun 30 Masehi. Mengapa? Karena ini, yaitu di dalam 1 Kefa, berapa ini ya? Tolong dibaca Henok ya, 1 ayat 17 kalau nggak salah. Ya, silakan. Ya, 1 Kefa 4:17, silakan. Sebab ini saatnya untuk memulai penghakiman dari Bait Elohim. Dan jika pertama-tama dari kita, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Penghakiman akan dimulai dari Bait Elohim. Siapa-siapa saja yang masa-masa sekarang ini sudah hampir pengangkatan, masih kanak-kanak, akan terseleksi. Inilah yang disebut sebagai 5 anak darah yang bodoh. Yaitu kanak-kanak. Tapi yang bijaksana adalah yang dewasa. Pahami di sini. Ini sudah zamannya udah dekat, tapi masih yang kanak-kanak itu gelibet aja. Masih campur-campur, dikasih ini tahu nggak percaya, masih berbantah-bantah, keras hati. Ya sudah, akhirnya tertinggal, saudara. Karena apa? Ayat ini mengatakan jangan remehkan loh ayat ini. Penghakiman dimulai dari Bait Elohim. Wow, bukan dihakimi mulainya dari orang goyim. Tidak loh. Dan jika pertama-tama dari kita, bagaimana akhirnya mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Ya, jawabannya gampang, ketinggalan. Nggak dapat rapture, gitu saja. Ya silahkan menikmati masa 666. Iya kan? Gitu saja. Itu buat mereka yang tidak taat. Ya, mereka yang masih kanak-kanak, mereka yang masih tidak mau diarahkan, tidak mau tunduk kepada pola yang benar. Ditinggal. Bapak Yahweh nggak peduli kok. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa Bapak Yahweh itu tidak butuh Syamayim. Bapak Yahweh nggak butuh sorga. Karena dia adalah pencipta dan pemilik Syamayim. Yang butuh itu saudara dan saya. Saya bisa lihat di sini. Jadi jangan macam-macam, jangan sok-sokan, saudara. Jangan merasa
merasa bahwa oh Tuhan pasti nurut saya, Tuhan mengasihi saya. Hati-hati, tidak ada yang namanya hyper grace. Ya, sekali selamat tetap selamat di pola Ibrani yang benar. Tidak ada. Kita harus hati-hati. Ya, jadi paham. Yang berikutnya, saya lihat di sini bahwa ada kata yaitu terlilit sabuk emas. Ya, jadi anak manusia serupa orang serupa anak manusia itu memakai jubah panjang dan di dadanya terlilit sabuk emas. Nah, itu ayatnya ada di dalam Daniel 10 ayat 5. Ya, bisa minta tolong dibacakan, terima kasih. Maka aku melayangkan mataku dan melihat, dan sungguh seorang berpakaian lena dan berikat pinggang emas murni dari Ufas. So bisa lihat ayatnya, jadi ada kesamaan ayat antara Wahyu 1 ayat 13 dan Daniel 10 ayat 5. Ini fondasinya ayat ini ada di Daniel 10 ayat 5. Jadi apa yang dilihat oleh Daniel itu juga sama dilihat oleh Yohanes, saudara. Luar biasa. Ya, saya pernah jelaskan kan di dalam pengajaran Back to the Future. Karena Yeshua HaMashiach itu tidak dipengaruhi waktu. Dia ada tetap sama untuk selama-lamanya, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, Aleph Tau, yang awal dan yang akhir. Jadi sama. Jadi dia bisa menampakkan diri kepada Daniel, dia bisa menampakkan diri kepada Yohanes. Bentuknya sama, berarti nanti kita akan ketemu dengan bentuk yang sama, saudara. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa memakai pinggang sabuk emas, ya, pinggang emas, berikat pinggang emas murni. Efesus 6 ayat 14, ini dia. Saya akan bacakan. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran. Ini berbicara tentang kebenaran. Yeshua HaMashiach kebenarannya itu seperti emas yang murni. Ufas itu adalah seperti sabuk, ya, itu seperti itu. Sama dengan ikat pinggang, itu ufas, ya. Nah, kalau saya lihat di sini, kebenaran Yeshua ini nggak bisa ditoleransi loh. Ini bahaya sekali. Kenapa? Ya dan ya, tidak ya tidak. Kalau orang tidak mau menerima kebenaran Yeshua HaMashiach, ya, berarti langsung dia menolak kebenaran Yeshua HaMashiach. Kebenaran Yeshua HaMashiach itu punya level Elohim, karena itu digambarkan sebagai emas yang murni. Saya bisa lihat di sini. Ini kebenaran yang betul-betul tingkat paling tinggi. Dan dia tidak kompromi, loh, saudara. Emas murni, tidak ada campuran. Kebenaran Yeshua tidak pernah tercampur. Ya, tidak pernah tercampur. Tidak seperti Patkwa. Saudara tahu Patkwa, ya? Patkwa yang huruf S, ya kan? Kemudian ada yang putih, ada yang hitam. Kemudian yang putih ada bulatan hitam, yang hitam ada bulatan putih. Bentuknya bulat begitu. Saya dulu suka seperti itu, tetapi setelah bertobat, ini satanik, saya bilang. Mengapa? Itu saat masih kecil. Saya pikir saat itu kan saya nggak punya pengertian firman yang jelas. Saya pikir karena filosofinya begini, di dalam kebaikan pasti ada keburukan, di dalam keburukan pasti ada kebaikan. Ya kan? Tapi itu menyesatkan sama sekali. Ya. Yeshua tidak seperti itu. Kebenaran Yeshua di dalamnya tidak ada kejahatan sedikit pun. Dia murni, saudara. Karena itu kalau kita datang di dalam kebenaran Elohim, kita juga tegas terhadap dosa. Yeshua tegas terhadap dosa. Ya, kebenarannya murni, tidak campur-campur. Ya. Kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya jangan campur-campur. Masih ada nih grup yang satunya ngomong, yang di Indonesia yang sering dikenal dengan Yesus Kristus. Saya harus ngomong itu supaya jelas. Saya masih dengar loh itu grup yang nggak jauh dari saudara nih, ya, yang katakan, oh nama aslinya itu Yeshua HaMashiach. Ini bukan nama asli atau nama palsu, tidak. Nama aslinya Yeshua HaMashiach, tetapi di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Saya bilang ngawur itu statement. Mengapa? Ingat saja, kalau sudah pakai nama Yunani, itu hubungannya pasti sama Natal. Pantes saja
cabang-cabang yang ngerayain Natal. Pantes, ya kan? Dan itu kanak-kanak. Ya, saya harapkan yang mendengar hal ini segera bertobat. Ya, jangan campur-campur di dalam kebenaran firman. Kalau Yesua ya sudah Yesua. Nggak ada yang namanya Yunani. Yesus itu nggak ada, saudara. Sudah jelas, sangat jelas. Kalau Yahweh ya Yahweh. Jangan diganti-ganti. Yehova, Yahuwah, ya, Yahoba, macam-macam. Kacau nantinya. Gematrianya kacau nanti. Tetapkan di sana. Ya, karena kebenaran Yesua Masih itu murni. Ya, paham ya dalam hal ini. Jangan campur-campur. Ya, jangan campur-campur. Terutama yang suka main tradisi. Daerah-daerah tradisi, ya, yang kuat sekali tradisi itu wah satanik saya bilang. Ya, yang berhubungan dengan apa itu namanya? Pemujaan orang yang sudah mati kah, atau orang tua yang sudah mati masih dikasih apel, dikasih banana atau pisang, ya. Saya heran itu kok enggak dikasih nasi pecel begitu loh, ya. Kenapa? Padahal dulunya mungkin papi maminya suka nasi pecel, kok yang ditaruh di meja sesajennya itu, ya. Kenapa kok enggak seperti itu, nasi soto atau nasi pecel, ya kan? Jangan masuk di dalam daerah itu. Tradisi harus dipotong. Keluar, nggak boleh. Ya, jangan ikutin lagi. Kita tidak ada hubungan dengan tradisi-tradisi manusia. Bahkan Bapak Ye mengatakan kepada Abraham, kepada Abram, keluar kamu dari lingkunganmu. Lingkunganmu itu pagan, penyesat, satanik. Keluar. Kalau sampai saudara mendengar ini, saudara tetap nggak mau keluar. Ingat loh, hati-hati. Bisa-bisa nggak terangkat nih ceritanya. Karena masih kanak-kanak. Itu termasuk 5 anak darah yang bodoh. Oke, kita akan lanjutkan. Dikatakan di sini di dalam Wahyu 1 ayat 14-15, kakinya serupa tembaga. Tembaga. Ini berhubungan dengan Daniel 10 ayat 6. Tolong dibaca, Henok. Daniel 10 ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya terus nyatakan bahwa fondasi kitab Wahyu adalah Tanak. Ya, perhatikan di sini. Fondasi kitab Wahyu adalah Tanak. Ya, apa yang dilihat oleh Yohanes sudah dilihat oleh Daniel. Ya, sama jadinya, ya. Dan di sini dilihat kita akan fokus di kaki tembaga. Ada apa dengan kaki tembaga? Saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah belajar mengenai kemah suci. Ya, kemah suci. Tapi nanti saya akan berikan secara khusus, karena ini cukup panjang, saudara, pembahasan mengenai tabernakel, kemah suci ini, ya. Nanti kalau Tuhan izinkan, Bapak ya izinkan untuk saya bawa mengenai kemah suci. Ini luar biasa. Luar biasa, saudara. Dahsyat Bapak Yahweh itu untuk manusia, untuk kita semua, dengan cara orang Israel dulunya itu disuruh buat kemah suci ini luar biasa, betul-betul luar biasa ya. Tapi saya hanya memfokus kepada tembaga. Kalau saudara lihat ya, kemah suci ini saya secara singkat aja dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang altar, yang courtyard itu di bagian luar, kemudian di dalamnya itu ada kemah, ya, kemah pertemuan, itu dibagi menjadi 2 bagian, holy place atau ruangan suci, dan holy of holies, ya, itu adalah ruangan maha kudus. Ya, nanti next time saya akan bawakan pelan-pelan ya. Ini panjangnya kayak modelnya kayak kitab Wahyu begitu ya. Tapi satu-satu ya. Dan di dalam courtyard, di dalam pelataran luar itu ada dua apa itu namanya, 2 ornamen gitu ya, dua benda ya. Yang pertama adalah mezbah korban bakaran, dan yang kedua adalah kolam pembasuh ya. Dua-duanya ini harus terbuat dari tembaga, termasuk ya, kalau saudara lihat itu ada pasak-pasaknya ya, itu dari tembaga semua. Nanti saudara akan ikutin pembahasan mengenai ini, akan jauh lebih jelas. Ya, sangat-sangat jelas sekali. Dan mengapa tembaga? Ternyata ini saudara,
Ya, apa yang dibicarakan dalam hal tembaga? Ya, yaitu di dalam Imamat 26 ayat 19 18 19. Tolong Henok bisa baca mengenai ini. Imamat 26 18 19. Terima kasih. Dan apabila sampai saat itu kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan meningkatkan 7 kali dalam menggajar kamu atas dosa-dosa. Dan aku akan menghasilkan kebanggaan kekuatanmu. Dan aku akan menata langitmu seperti besi dan tanahmu seperti tembaga. Iya, ini pernah saya bahas ayat ini. Ya, mengenai hukuman Israel. Imamat 26, 18, 19. Saudara bisa melihat, kalau dihajar oleh Elohim, Israel tetap tidak bertobat, maka tanahnya akan dijadikan seperti tembaga. Tembaga itu berbicara tentang penghukuman atas dosa. Dan jelas kakinya Yeshua dalam tubuh kemuliaan itu menghukum dosa. Karena itu direpresentasikan dengan tembaga, kaki tembaga. Saudara bisa lihat, ini Yeshua nggak main-main loh dalam hal ini. Ya, jangan saudara berkata, masih 3 tahun lah, masih 2 tahun setengah, ya masih aman, masih bisa ini dan itu. Hati-hati, pertobatanmu terlambat, saudara akan menerima masa 666. Yeshua HaMasiah tidak akan menunggu saudara, tidak akan pernah. Yeshua HaMasiah punya jadwal tersendiri. Ya, jadwalnya jelas sekali. Masanya jelas sekali, yaitu minggu ke-70 Daniel. Daniel Fatsal yang ke-9. Ya, jelas sekali. Kalau hukuman itu diberikan tertinggal, mbok ya nangis darah sekalipun, muntah-muntah, gulung-gulung, tetap yang namanya tertinggal ya tertinggal. Hati-hati saudara. Ya, inilah penghukuman. Ya. Nah, kalau kita lihat yang selanjutnya, matanya seperti nyala api, ya, dan dari mulutnya ayat 16 keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ini berbicara tentang apa ini? Wahyu 1, 14, 16. Yaitu ini ayatnya itu ada di dalam kitab Wahyu itu sendiri, saudara. Yaitu Wahyu 19 ayat 12 dan 15. Ayat 12 dan 15. Minta tolong Henok untuk baca untuk kita semua. Terima kasih. Matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dan dia akan memeras pemerasan anggur amarah, dan murka Elohim, penguasa semesta. Iya, terima kasih. Saudara jangan berpikir bahwa Elohim itu tidak pernah murka. Oh, keliru saudara. Ya, keliru punya konsep. Karena itu lihat, saudara lihat ya, yang di dalam Yunani itu ya, selalu ngajarin apa? Kasih, ya. Panjang sabar, kasih, ya. Dan kemudian sampai hyper grace dan kemudian sekali selamat tetap selamat. Itu karena kasih. Saya bilang itu keliru loh. Ya, karena tidak kembali ke pola firman yang benar. Ingat loh, Bapa Yahweh Elohim itu akan marah. Waktunya akan tiba, saudara. Ya, amarah dan murka Elohim. Jangan mengatakan bahwa Elohim itu kejam kalau sampai masa itu terjadi. Nggak selamat sungguhan, saudara. Dibuang sungguhan. Yang diselamatkan itu hanya 8, saudara. Hanya 8. Noah, istrinya, ketiga anaknya, 3 menantunya, dan binatang-binatang yang mau tunduk kepada Noah. Saya bisa lihat bagaimana sisanya yang lain. Binasa. Titik. Nggak macam-macam loh dalam hal ini. Ya, kenapa gambaran ini diberikan pada saat permulaan kitab Wahyu? Ingat, tadi ayat di 1 Kefa tadi, bahwa penghakiman dimulai dari bait Elohim. Ingat ayat itu.
Betapa pentingnya kita harus hati-hati di dalam zaman akhir ini. Ya, perhatikan. Nanti setelah itu barulah Yeshua akan deal dengan orang-orang goyim, yaitu pakai anti Hamasiyah. Kalau untuk bait Elohim saja yang ada di dalamnya, Yeshua zaman akhir ini sangat straight, sangat betul-betul memperhatikan supaya 5 anak darah yang bijaksana ini masuk, ya kan? Dan Yeshua tidak menyayangkan 5 anak darah yang bodoh, saudara. Jangan salah perception dengan pengajaran-pengajaran palsu di luar sana. Ini penting sekali. Inilah makanan keras. Ya, siapa yang tidak bertobat, siapa yang main-main, masih menunda, wah nanti aja baptisan pembaharuan, masih ada waktu. Itu tipu daya Satan. Jangan main-main. Saudara terlambat, bye-bye untuk selamanya. Ingat loh, ya, Bapa Yahweh tidak butuh Syamayim karena dia pemilik dan pencipta Syamayim. Ya, dan jangan sampai yang namanya menyesal. Biasanya penyesalan itu pasti di terakhir. Ya, yang selanjutnya. Jadi mata yang seperti api dan mulut yang keluar dari mulutnya sebilah pedang yang tajam untuk memukul bangsa-bangsa ini berbicara tentang judgment, penghakiman. Persis kan ayatnya tadi di 1 Kefa, bahwa penghakiman akan dimulai dari bait Elohim. Baru kemudian yang di luar. Sama, 3,5 tahun yang pertama ini adalah penghakiman terhadap umat Elohim. Siapa yang tidak mau dewasa akan dihakimi. Kanak-kanak akan dihakimi. Disingkirkan. Ya, jangan saudara berpikir, waduh, apa Elohim itu nggak sayang dengan orang-orang yang dibinasakan. Ingat loh, ini kebenarannya firman loh ini. Ya, jangan macam-macam saudara dengan mengencerkan kebenaran ini. Ya, tega enggak Bapak Yahweh? Tega, saya bilang. Lah buktinya apa? Yaitu si Noah hanya diselamatkan keluarganya. Nah sisanya bagaimana? Ya sudah habis. Ya, bagaimana dengan besannya Noah? Ya, bagaimana dengan keponakannya, dengan saudaranya yang lain, dari istrinya, dari menantu-menantunya, orang tuanya, menantu-menantunya? Ya binasa. Ya kan? Tega nggak? Ya tega. Karena apa? Karena kebenaran itu nggak ngelihat tega, nggak tega, saudara. Hati-hati loh di sini. Ya, kita harus dewasa di dalam hal ini. Kalau sampai kebenaran itu berjalan, di balik kebenaran itu pasti diikuti yang namanya penghakiman, saudara. Ya, siapa yang masuk, yang nggak mau ya nggak usah masuk sekalian. Ya, itu prinsip kebenarannya di sana. Tidak pernah diencerkan sama sekali. Ya, jadi ini berbicara tentang judgment atau penghakiman. Sedikit lagi, saudara. Dikatakan di sini di dalam Wahyu 1 ayat 17. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangannya ke atasku seraya berkata, jangan takut. Aku yang pertama, aku yang terakhir. Saudara lihat ya. Pasal 1 ini berulang-ulang, saudara. Dikatakan bahwa aku yang pertama, aku yang terakhir. Alfa, Omega, Aleph, Tau, ya itu berulang-ulang. Kenapa? Karena sebetulnya, ya gereja-gereja sekarang ini meragukan bahwa Yahweh dan Yeshua itu satu pribadi. Karena itu diulang-ulang untuk Fatsal yang pertama ini. Ya, kalau sampai ini pun tidak berbicara kepada orang-orang yang masih menganggap bahwa Yahweh dan Yeshua itu dua pribadi, wah itu sudah keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan, ya. Dan penghakiman akan turun atas orang-orang tersebut. Kenapa? Karena konsepnya sama, yaitu bahwa Bapa Yahweh kembali lagi dan Yeshua Masih itu adalah satu. Lihat aja, bola-balik dikatakan aku yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian, ya. Selalu kembalinya di situ terus. Aleph, Tau, Alfa, Omega. Ya. Jadi yang mendengar ini jangan keraskan hati, ya, jangan keraskan hati. Kemudian dikatakan yang hidup dan aku pernah menjadi mati
Dan lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Luar biasa Yeshua ini. Ya, kenapa? Dia menyatakan aku pernah menjadi mati. Ya, berapa lama? 3 hari, 3 malam. Ya kan? Tapi setelah itu bangkit untuk selama-lamanya. Begitu juga kita yang ada di dalam Yeshua akan hidup bersama-sama dengan Yeshua untuk selama-lamanya di Shamayim. Di mana Yeshua berada, yaitu di tahtanya, yaitu di Shamayim, untuk selama-lamanya. Ya, jadi bukan untuk satu waktu yang singkat, tidak, tapi untuk selama-lamanya. Ini janji yang luar biasa. Tetaplah ada di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach. Jangan terkecoh dengan pola-pola yang palsu, ya, jangan terkecoh. Kemudian yang terakhir yaitu dikatakan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Ini cukup menarik, mengapa? Memangnya dulunya Bapak Yahweh dalam Yeshua tidak memegang kunci alam maut dan kematian? Jawabannya adalah waktunya belum sampai. Kenapa demikian? Saya jelaskan di sini. So, lihat ya. Ayat yang ada adalah Matius 28 ayat 18. Minta tolong Henok bisa baca untuk kita mengenai hal ini. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas, yaitu kuasa di Shamayim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ya, terima kasih. Kalau sudah melihat ayat ini, ya, ingat bahwa ayat ini diucapkan atau ditulis setelah Yeshua bangkit dari kematian. Sebelumnya tidak pernah tertulis bahwa segala kuasa di Shamayim dan di bumi ada di tangan Yeshua. Unik ya. Kok bisa demikian? Saya akan buktikan dengan satu ayat, yaitu di beberapa ayat di sini. Yaitu di dalam Matius 4 ayat 8 dan 10. Coba Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yeshua berkata kepadanya, enyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohim, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Ya, terima kasih. Soalnya lihat, saat Yeshua sebelum kematiannya, pertama-tama kali setelah baptisan mau masuk ministry, Yeshua puasa 40 hari 40 malam, dan setelah itu dicobai oleh si Satan. Dan salah satu pencobaannya, Satan mengatakan, ya, ditunjukkan kemuliaan dunia ini, dan Satan berkata, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Tunggu dulu. Coba kita lihat ayat ini secara detail. Satan berkata, aku akan memberikan semua ini kepadamu. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah, saudara lihat ayat di atas, Satan menunjukkan kepada Yeshua semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Kalau saudara perhatikan, loh, yang ciptain kerajaan dunia dan kemuliaannya ini Bapak Yahweh atau Satan? Kok Satan berani mengklaim bahwa dia akan memberikan semuanya kepada Yeshua jika si Yeshua itu menyembah sujud kepada Satan? Iya kan? Sudah bisa lihat di sini kan? Kalau sudah lihat, ya yang cipta ini siapa? Kok bisa Satan ngomong seperti itu? Kok bisa pede banget si Satan ini ngomong, aku akan berikan semua ini padamu. Nah, kalau yang memberikan semua itu berarti kan Satan yang memiliki. Nah, ini dia. Kita harus tahu fondasinya, karena itu jangan asal potong ayat. Ya, kita harus tahu fondasi dalam kebenaran Ibrani yang benar. Kita harus tahu bahwa saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, menuruti perkataan si Satan yang masuk melalui nakas saat itu, ya, itu berarti bukan cuma dia taat saja, akan tetapi Adam dan Hawa itu menyerahkan, terutama Adam ya, Adam menyerahkan semua akses dunia ini kepada Satan.
Ya, ingat bahwa Bapak Yahweh mengatakan kepada Adam, kelolalah bumi ini, disuruh mengelola. Tetapi Adam tidak taat. Karena itu Adam menyerahkan pengelolaan ini kepada Satan. Jadi saat Yeshua HaMasyiah dicobai di sini, Satan sudah menguasai sistem dunia ini 4.000 tahun, hampir 4.000 tahun, kurang 3,5 tahun. Ya, saudara bisa melihat di sini. Karena itu Satan bisa dengan pede. Karena siapa? Karena si Adam sudah menyerahkannya kepada si Satan saat itu. Ya, saudara bisa lihat. Tetapi Yeshua tidak pernah menuruti omongannya Satan, diusir Satan. Ya, jangan pernah mengikuti omongannya Satan, usir. Yang harus disembah siapa? Jelas dikatakan Yahweh Elohimmu. Dan dikatakan kepadanya, ya, dan hanya kepada Yahweh Elohim, dan hanya kepada Yahweh sajalah engkau harus beribadah. Yeshua langsung ngomong, kamu harus ibadah setan kepada Yahweh. Ingat ya, Yahweh itu sangat luar biasa sekali. Satan itu hanya ciptaan saja. Nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, paham di sini? Jadi pada saat Yeshua membayar lunas di atas kayu salib dengan darahnya, maka Yeshua dengan berani berkata, karena waktunya sudah sampai, yaitu Matius 28:18. Saat setelah kebangkitannya, segala otoritas atau kuasa di Syamayim dan di bumi sudah diberikan kepada Yeshua. Kita harus paham dalam hal ini. Ya, segala otoritas. Ya, termasuk Wahyu 1 ayat 18. Aku memegang kunci alam maut dan kematian. Karena apa? Alam maut dan kematian itu ada di pusat bumi letaknya. Bukan di luar bumi, saudara. Kalau ada yang ngomong, oh itu di luar bumi, salah. Memang dimensinya dimensi roh, tetapi posisi letaknya ada di dalam bumi. Karena itu Yeshua bilang, seperti Yonah yang ada 3 hari 3 malam di perut ikan, maka anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ngapain? Ya ini dia, ke arah alam maut dan kematian. Untuk membebaskan yang terbelenggu. Yang percaya, yang tidak percaya tetap akan ada di alam kematian. Ya, paham ya di sana ya? Inilah yang luar biasa. Jadi Yeshua HaMasyiah mempunyai otoritas sejak kebangkitannya, ya, di Syamayim dan di bumi. Itu sudah di tangan Yeshua HaMasyiah. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Ya, lama lagi kita akan masuk di dalam rapture. Ingat, waktunya akan dipersingkat. Ya, Matius 24 ayat 22. Pelajari rahasia 1290 hari, 1335 hari, sehingga saudara bisa melihat bahwa sangat besar kemungkinan rapture akan terjadi awal Januari 2026 atau akhir 2025. Dan bagi yang masih belum masuk di dalam rencana keselamatan, di dalam Bapak Yahweh Hashem Adonai Yeshua HaMasyiah, ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu, saudara jangan diam diri. Minta baptisan pembaharuan. Masuk di dalam baptisan pembaharuan. Belajar kebenaran firman di dalam pola yang benar. Tinggalkan tradisi-tradisi yang satanik itu, ya. Dan kemudian berjalan dengan Bapak Yahweh, setialah sampai rapture terjadi. Teman-teman yang membutuhkan baptisan pembaharuan, sudah bisa kunjungi tetap, walaupun dalam masa pembenahan, tetapi masih bisa diakses untuk baptisan pembaharuan, ya, pelayanan menorah.com. Sudah bisa lihat, sudah cari di sana sebelah kiri atas di bawah home, sudah temukan banyak list di sana mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang siap untuk membaptis pembaharuan buat hidup saudara. Jangan pernah lupa, ya, untuk dilepaskan dari nama-nama dewa-dewa asing, ya, jangan pernah lupa. Nama Arab, nama Yunani, nama
nama Chinese, dewa-dewa Chinese ya, dan nama-nama yang lain. Hanya satu nama saja, yaitu Bapa Yahweh, Bashem, Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, Maranatha. Kita akan lanjutkan minggu depan. Shalom.